Kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan Dadap, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, Kamis malam. Api terus membesar melalap rumah yang dihuni 4 keluarga tersebut. Petugas damkar berusaha memadamkan api dan menyelamatkan penghuni rumah. Namun naas, sepasang suami istri tewas karena tak dapat menyelamatkan diri. Sebelumnya, sang suami berusaha menyelamatkan istrinya yang sedang tidur saat kebakaran terjadi. Ini kan si suami menolongkan istrinya, setelah sampai di atas, kan di atas istrinya, api sudah mengepung dia, jadi nggak bisa ini lagi, ya, terkepung api lah. Istrinya saat itu lagi tidur atau seperti Ya, apa? lagi tidur. Tuh. Artinya suaminya mau menyelamatkan sang istri? Menyelamatkan istri. Rumah 2 lantai ini pun hangus tak tersisa. Sementara jenazah kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Iya, udah meledak-meledak ya? Kebakaran melanda lapak semi permanen dan sebuah rumah di Jalan Boulevard Raya, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kamis malam. Api dengan cepat membesar dan membakar lapak semi permanen yang terbuat dari material mudah terbakar. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur mengerahkan 5 mobil pemadam kebakaran berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. Kebakaran diduga berasal dari seorang warga yang membakar sampah di sebuah perkebunan. Kesini itu udah kebun-kebun sama-sama sampah. Lapak pemulung atau gimana? Ya kan di sini ada bak sampah ini pembuangan dari warga nih. Jadi ibarat kata nih ada ngumpulin langsung kumpul gitu. Banyak kayak lapaknya? Ya cuma satu ini doang sih, satu kayak begini kan sedikit doang. Pokoknya pas belakang gardu aja gitu. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tiga orang meninggal dunia setelah truk tangki air menabrak peserta dan penonton karnaval di Kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur akibat remblong. Remblong paling 5 gram. Ini nomor balik. Jaksa penuntut umum menolak seluruh argumen nota pembelaan yang disampaikan Mario Dandi Satrio dan kuasa hukumnya, khususnya yang berkaitan dengan pasal penganiayaan berat. Hujan deras menyebabkan banjir di beberapa bagian negara Amerika Serikat. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Bre Palatenaya, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita mulai iNews Pagi dengan informasi ratusan mahasiswa dari sejumlah kampus di Banda Aceh menggelar aksi cabut izin tambang yang diwarnai kericuhan antara aparat polisi dengan demonstran. Ya, akibatnya sejumlah mahasiswa terluka dan palang pintu masuk ikut rusak. Sejumlah mahasiswa juga sempat ditahan oleh pihak kepolisian. Kericuhan terjadi antara mahasiswa dengan aparat di kantor Gubernur Aceh pada Kamis siang. Mahasiswa berusaha menerobos blokade aparat sehingga terjadi aksi saling dorong. Akibatnya sejumlah mahasiswa terluka. Para mahasiswa menggelar demo menuntut pencabutan 16 izin tambang karena dinilai merugikan masyarakat dan merusak lingkungan. Di sisi lain, pihak Dinas DPM PTSP Aceh mengaku tengah mengevaluasi izin tambang tersebut. Yang pertama poin tuntutannya itu adalah pencabutan izin PT BMU. Yang kedua adalah meminta pertanggungjawaban kepada PT BMU untuk menyelesaikan dampak-dampak yang terjadi di kalangan masyarakat di Menggama. Kemudian yang ketiga,
kami meminta Gubernur Aceh untuk mengusut tuntas siapa saja, pihak mana saja yang sudah terlibat dalam persoalan PT BEMU ini, Pak. Proses yang biasa demo saya kira memang ini adalah hak, tapi memang kita agak menyesalkan ada insiden kecil tadi. Tapi secara umum isu yang dimunculkan oleh mahasiswa ini adalah isu yang juga sedang ditangani oleh pemerintah Aceh. Jadi kita sudah membentuk tim evaluasi izin usaha tambang. Itu ada sekitar 16 yang sudah kita evaluasi, termasuk juga PT BEMU. Selama aksi berlangsung, PJ Gubernur Aceh tidak juga menemui para demonstran, sehingga mahasiswa berencana akan menggelar aksi serupa dengan massa yang lebih besar. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Sebuah truk tangki air mengalami remblong hingga menabrak peserta dan penonton karnaval di Kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Akibatnya 3 orang meninggal dunia. Sebuah truk tangki air menabrak peserta dan penonton karnaval di Turunan Tajam, Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Kamis sore. Warga dan petugas TNI Polri berusaha menolong korban yang terlindas truk. Sebelumnya truk melaju dari arah Dusun Beligi. Namun saat melewati turunan curam, truk mengalami remblong sehingga menabrak sejumlah kendaraan. Akibatnya 3 orang meninggal dunia dan 16 lainnya luka-luka. Ya saya mau pulang, terus tiba-tiba denger suara orang teriak-teriak, terus saya nengok ke belakang, sudah ditabrak. Saya ada di bawahnya tangki. Usai kejadian, sopir truk langsung diamankan di Polsek Pacet untuk menghindari amuk massa. Sementara kepolisian sektor Pacet dan petugas Satlantas Polres Mojokerto datang ke lokasi dan melakukan olah TKP. Untuk korban ini kita ketahui ada 3 sepeda motor, 2 mobil, salah satunya tangki, dan di depannya itu ada Avanza plat N itu, warna hitam. Itu yang ngeblong kendaraan apa, Dan? Truk ini. Korban luka dirawat di Puskesmas Pacet dan Rumah Sakit Sumber Gelaga. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Hindari kendaraan yang menyalip, sebuah truk bermuatan bahan pakaian terguling di Jalan Nasional Bandung, Cirebon, Sumedang, Jawa Barat pada Kamis pagi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Beginilah proses evakuasi sebuah truk yang terguling di Jalan Nasional Bandung, Cirebon, Sumedang, Jawa Barat, Kamis pagi tadi. 1 unit alat berat diturunkan petugas membantu proses evakuasi, mengingat truk memiliki muatan yang sangat berat berisikan bahan pakaian. Kecelakaan bermula saat truk yang berasal dari arah Pekalongan menuju ke Bandung melintas melalui Sumedang. Saat tiba di Jalan Nasional Bandung, Cirebon, truk berusaha menghindari kendaraan dari sisi berlawanan yang berusaha menyalip. Namun sopir tidak bisa mengendalikan truk hingga akhirnya terguling. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dari depan ada arah berlawanan itu mau nyalip, mau mendahului. Tapi saya kan agak geser ke kiri sedikit, tapi tahunya ban belakang udah ke kiri masuk ke jalur jalan. Akibat truk terguling melintang, terjadi kemacetan cukup panjang di kedua sisi jalan. Namun lalu lintas kembali lancar setelah truk berhasil dievakuasi. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben, iNews melaporkan. Aksi seorang pria pelaku pungli di kawasan industri modern 2 Medan viral di media sosial. Ya, betul pemirsa, pelaku menahan laju truk dengan sepeda motor dan memaksa meminta sejumlah uang. Viral di media sosial, seorang pria menghadang truk dengan sepeda motornya di kawasan industri modern 2 atau KIM Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang mengaku SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, meminta uang Rp20.000 kepada sopir yang baru saja keluar mengangkut barang. Sempat terjadi perdebatan antara sopir dengan pelaku pungli. Bahkan salah seorang pria lainnya yang menggunakan jaket hitam yang diduga rekan pelaku dengan modus berpura-pura mendamaikan kedua belah pihak ikut mengancam korban.
Diketahui, aksi pungli di kota Medan tersebar di banyak lokasi, mulai dari kawasan industri modern Medan hingga di persimpangan jalan. Para pelaku biasanya pemuda setempat yang meminta uang preman sebesar Rp20.000. Jika tidak diberi, sejumlah pelaku tidak segan-segan mengancam hingga melempar truk. Ya, sabar-sabarlah menghadapi. Baru kalau udah terlalu kali pemalakan, lapor ke polisi. Oh, minta pungli-pungli ini minta ditangkap lah bang ya? Ya. Minta seperti itu bang. Biasanya kalau pungli itu minta uang berapa bang? Ya, kalau kita kasih 10.000 dia nggak mau dia bang. Nggak mau ya? Dia maunya maksaan dia. Para sopir truk berharap pihak kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dan Polrestabes Medan serius menangani pungli yang meresahkan ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya, Yasmin, ada yang tidak kalah meresahkan lagi nih, ada pasangan suami istri di Kabupaten Kerinci, Jambi yang digerebek polisi akibat bisnis narkoba. Ya, dari kedua tersangka, polisi mengamankan puluhan paket sabu siap edar. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Metro Kerinci, Jambi menggerebek sebuah penginapan di Desa Kresik Tuo, Kabupaten Kerinci, Jambi. Dari lokasi penggerebekan, polisi mengamankan seorang laki-laki inisial BL dan seorang perempuan berinisial LC. Yang keduanya merupakan pasangan suami istri pengedar narkoba jenis sabu dan ganja. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti 70 paket sabu siap edar seberat 35 gram. 1 paket ganja seberat 40 gram dan timbangan digital. Penyelidikan dan hasil penyelidikan bahwa kedua orang tersebut nginap di salah satu homestay, sehingga setelah dilakukan penyelidikan anggota Opsnal langsung melakukan penggerebekan di kamar yang ada di penginapan tersebut dan ditemukan hasil penggeledahan ditemukan 70 paket narkotika diduga jenis sabu serta 1 paket sedang narkotika jenis ganja. Dari pengakuan tersangka, barang bukti sabu diperoleh dari Padang, Sumatera Barat. Sementara itu, beberapa paket barang haram tersebut telah diedarkan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Atas perbuatannya, pasangan suami istri ini ditahan Mapolres Kerinci dan dijerat Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Pemirsa, kerap mengganggu arus lalu lintas dan memakan badan jalan, puluhan kendaraan yang terparkir di pinggir jalan di Kalideres, Jakarta Barat diangkut paksa petugas suku dinas perhubungan. Penindakan ini diwarnai isak tangis pemilik motor. Petugas suku dinas perhubungan Kecamatan Kalideres kembali menggelar operasi penindakan terhadap kendaraan yang parkir di pinggir jalan Kamis sore. Di Jalan Tampak Siring, Kalideres, Jakarta Barat menjadi lokasi sasaran petugas lantaran kerap mengganggu arus lalu lintas dan memakai badan jalan. Penindakan ini diwarnai isak tangis sang pemilik motor saat mengetahui kendaraannya diangkut paksa petugas. Sebanyak 75 sepeda motor terparkir, diberikan penindakan, beberapa di antaranya diangkut paksa petugas. Razia ini sebagai bentuk komitmen Dinas Perhubungan untuk membersihkan lokasi-lokasi yang kerap dijadikan lahan parkir liar. Ya, untuk hari ini mungkin ada 30 kendaraan ya untuk angkut jaring dan operasi cabut bandir. Dalam operasi ini memang sudah pemberitahuan dan kita himbau terus kepada mereka bahwa jangan dilakukan parkir di badan jalan sambil lewat dengan mobil patroli yang ada. Kita lakukan bahwa jangan dipergunakan badan jalan ini untuk parkir karena di dalam ini sudah ada tempat parkir. Sepeda motor serta sang pemilik yang diangkut petugas dibawa ke kantor suku dinas perhubungan Jakarta Barat di kawasan Rawabuaya, Jakarta Barat untuk diberikan sanksi tilang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dari Jakarta kita ke Riau, pemirsa, kasus dugaan perambahan hutan dan penyerbotan lahan masyarakat terjadi di Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Riau. Ya, warga menuntut pihak berwajib menindaklanjuti kasus tersebut dengan mengadili pelaku.
Pemirsa, warga desa Lubuk Gaung mendatangi kantor kepala desa guna mendengar perkembangan lebih lanjut terkait disitanya 2 alat berat eskavator oleh Mabes Polri pada tanggal 16 Agustus 2023. Menurut warga, pihak berwajib seharusnya juga menangkap pelaku dugaan perambahan hutan dan juga penyerobotan lahan warga yang telah dilakukan pelaku sejak tahun 2020 silam. Menanggapi tuntutan warganya, Kepala Desa Lubuk Gaung meminta masyarakat yang dirugikan akibat ratusan hektar lahan sawit rusak untuk taat hukum dan juga menanti tindakan pihak berwajib selanjutnya. Inilah contoh lahan masyarakat. Terkaitnya masalah perambahan hutan ini, yang merambah adalah Noprianto, Street Bumbing, beserta M. Yusuf, karena kami di Desa Lubuk Gaung ini sangat gelisah sekali karena adanya beliau itu. Yang keduanya adalah penyerobot lahan masyarakat yang udah ditanam sawit, mulai turun-menurun karena kami merasa tidak puas karena menjajah di Desa Lubuk Gaung ini. Pemirsa, sidang lanjutan kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kemarin siang. Ya, sidang kemarin ini menghadirkan 6 saksi. Keenam saksi yang hadir dalam sidang hari kemarin yaitu Project Management Office BTS Jemi Suciwan, Dirut PT Telkominfra Bastian Sembiring, Dirut PT Cakra Gito Energi Indonesia Herman Huang, Dirut PT Multi Transdata Budi Prasetya, serta 2 warga negara asing Deng Ming Song dan Huang Liang selaku penyedia kemitraan Fiber Home Telkominfra. Keenam saksi ini dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Dahmat Latif, dan tenaga ahli utama Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto. Para terdakwa diduga telah merugikan keuangan negara sebesar 8 triliun rupiah dalam proyek penyediaan menara BTS 4G yang tersebar di sejumlah lokasi di Indonesia. Pagi akan kembali usai azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, tetaplah bersama kami.